Untuk kali ini saya akan membahas tentang MacBook Pro Touch Bar 13 in tipe A1889 tahun 2019 mengalami kerusakan yaitu lemot baik pada saat booting OS, buka aplikasi, backup data, dan untuk selancar ke dunia maya juga bermasalah. Kembali lagi dengan di Persilah Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang MacBook Pro Touch Bar 13 in tipe A1889 tahun 2019 mengalami kerusakan yaitu lemot baik pada saat booting OS, buka aplikasi, backup data, dan untuk selancar ke dunia maya juga bermasalah. Jadi ini MacBook custom, MacBook yang dipesan langsung oleh pemilik ke Apple. Saya juga baru tahu kalau MacBook ini custom setelah berhasil memperbaiki kerusakan MacBook. Pada saat coba saya tes, saya lihat spesifikasinya, RAM-nya berapa, harddisknya berapa, dia itu OS-nya apa, dia itu saya coba ngecek untuk Wi-Fi-nya berfungsi atau tidak. Nah itu saya baru tahu ternyata ini MacBook custom, MacBook yang dipesan langsung oleh pemilik ke Apple. Untuk kapasitas harddisknya 1 tera dan untuk RAM-nya 16 GB. Nah untuk MacBook Pro Touch Bar tahun 2019 tipe A1889 itu untuk spek yang seperti ini nggak ada dijual di Indonesia. Paling tinggi juga 512 untuk harddisknya, untuk RAM-nya paling 8 GB. Untuk spek yang seperti ini memang harus mesen, dia custom, mesen langsung ke Apple. Nah, ini milik customer saya yang udah langganan lama. Jadi ini MacBook pada saat dinyalakan untuk booting OS saja dia itu sangat lemot sekali. Bahkan sempat berapa kali mati mendadak pada saat mau booting OS. Dia restart, itu muncul kernel panik, muncul juga folder tanda tanya, muncul lingkaran disilang pada display MacBook pada saat kita nyalakan ulang. Awal dari customernya berpesan bahwa yang sangat dibutuhkan adalah datanya, karena di MacBook itu ada data pekerjaan yang belum sempat disimpan di external disk, dan ini juga berkaitan dengan deadline pekerjaan yang harus dilakukan. Di tengah kepanikan dia kontak saya, ngobrol permasalahan yang dihadapi oleh MacBooknya. Ya awal dari obrolan yang kita lakukan itu saya sempat berprediksi jangan-jangan ada masalah di chipset VGA-nya. Lalu saya bilang ke pemilik untuk dibawa langsung ke tempat saya agar saya cek langsung. Jadi saya ngeliat langsung kondisi fisiknya bagaimana, yaitu lemotnya bagaimana, permasalahannya apa. Nah setelah dibawa ke tempat saya coba langsung lakukan pengecekan. Saya coba untuk lihat, awal saya nyalain MacBooknya itu saya menemukan untuk booting OS saja itu lemot sekali. Sempat berapa kali mati, yaitu suara fan-nya juga sangat kencang sekali. Ini bisa kita tinggal bikin Indomie sama kopi. Chipset VGA-nya sangat panas sekali. Ya di situ saya sempat menduga bahwa ini permasalahannya ini kalau nggak di chipset VGA-nya mengalami overheat, itu di harddisknya ada masalah atau OS-nya ada masalah sehingga dia tidak mau booting masuk sampai ke OS. Ya mengapa prediksi saya dari chipset VGA? Dia lemot, yaitu sempat berapa kali mati, kernel panik, lingkaran disilang, yaitu suara fan-nya juga sangat kencang sekali. Chipset VGA-nya sangat panas sekali. Berapa kali coba saya nyalakan, akhirnya bisa booting masuk sampai ke OS. Nah sesuai dengan pesan dari pemilik bahwa yang dibutuhkan adalah datanya. Nah langkah awal yang saya lakukan adalah backup data. Sebelum saya ngapa-ngapain tuh MacBook, pada saat proses untuk backup data, ini data yang kita mau backup untuk jumlah total keseluruhan data itu cuma 150 GB. Itu terbagi di desktop dan di dokumen. Ternyata saya mengalami gagal backup data karena cuma ngebaca. Jadi cuma ada indikator data di display LCD. Di situ cuma bolak-balik. Data nggak ke backup. Akhirnya harddisk kita cabut paksa dan MacBook kita matikan dengan paksa, lalu kita nyalain lagi. Nah ini saya coba untuk backup data itu per folder, jadi satu-satu dari total 150 GB data yang harus saya backup itu saya ambil per folder satu-satu. Nah itu kalau untuk narik data yang nggak terlalu gede itu yang kapasitas data misalnya berapa megabyte itu bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama juga. Nah ini untuk backup data sebesar 5,8 GB itu waduh butuh waktu lama untuk backup datanya. Itu juga untuk booting masuk OS juga butuh waktu sangat lama. Dengan dibarengnya ya kendala-kendala seperti tadi. Nah di sini kita melakukan backup data itu kayak udah-udakan dengan waktu. Karena nggak nyampe 2 menit tuh MacBook pasti mati. Nyala berhasil masuk ke sistem, kita coba backup data. Nggak nyampe 2 menit MacBook udah mati. Nah itu kendala yang saya hadapi. Nah setelah saya berhasil backup datanya, sebelum saya bongkar, itu saya coba pengecekan. Saya coba buka Google Chrome untuk ke YouTube. Itu nggak bisa, internetnya masalah, ini masalah banyak lah. Kalau dibilang komplikasi, ya komplikasi itu.
itu yang terjadi pada saat itu. Sampai akhirnya saya coba buka data yang ada di MacBook tersebut, saya muter film jalan normal, nggak ada masalah apa-apa. Nah di sini ya pikiran saya kalau memang dia bermasalah di chipset VGA-nya, untuk muter film itu nggak mungkin selancar ini, nggak mungkin senormal ini, atau mungkin ini permasalahan di hard disk. Nggak, akhirnya kita bongkar, kita melakukan pengecekan buat MacBook-nya. Ya sebagai catatan, saya melakukan bongkar pasang untuk MacBook itu kurang lebih 5 kali untuk tahu kerusakannya. Sampai akhirnya malam itu saya coba kontak customernya, dia juga udah berpesan kepada saya jam berapapun kalau memang butuh nanya ke beliau silakan. Jadi saya kontak customer untuk menanyakan kronologi awalnya bagaimana sebelum dia mati. Jadi menurut dari customer, malam masih bisa dia pakai untuk bekerja, untuk ngedit, untuk masih berjalan normal. Nah paginya itu dia mau buka untuk lanjut ke pekerjaan, ternyata udah nggak bisa. Dari kilas keterangan yang diberikan oleh pemilik itu, apa mungkin taskbarnya ini bermasalah? Karena taskbar pada saat itu mati. Dari awal MacBook saya hadapin itu taskbar udah mati. Tapi pada saat itu saya prediksi mungkin ini pengaruh dari lemotnya MacBook. Saya nggak ada prediksi sama sekali bahwa ini taskbar rusak. Nah berdasarkan dari keterangan atau info yang diberikan oleh pemilik, saya bongkar kembali itu MacBook, lalu saya cek taskbarnya. Saya urut satu persatu kabel yang terhubung dengan taskbar itu. Ada kabel sensor dan ada kabel fleksibel yang menghubungkan konektor taskbar dengan logic board. Nah, itu saya urut. Lalu saya buka satu-satu ya untuk tahu kerusakannya. Hingga akhirnya saya benar-benar menemukan akar permasalahan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 13 in tipe A1889 tahun 2019. Sebenarnya permasalahan yang menyebabkan MacBook ini lemot, yang awal saya prediksi chipset VGA dan harddisk yang bermasalah, itu ternyata mentah. Ternyata yang mengakibatkan MacBook ini lemot, baik saat booting OS, saat buka aplikasi, saat backup data, sempat juga mati mendadak pada saat booting OS, yaitu muncul kernel panik, lingkaran disilang, muncul folder tanda tanya. Itu ternyata penyebabnya adalah touch bar. Itu di kabel touch bar itu ada yang kebakar, ada yang bermasalah, sehingga mengakibatkan MacBook itu mengalami short arus atau konsleting arus listrik dari touch bar tersebut. Itu selengkapnya kita lihat video proses dari awal sampai MacBook bisa berhasil saya perbaiki dan saya serahkan kembali kepada pemilik untuk digunakan buat menunjang aktivitas pekerjaannya. Ya, selengkapnya kita lihat video proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Pro Touch Bar 13i tipe A1889 tahun 2019. Oke ya, langsung kita ke TKP. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, itu jadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Pro Touch Bar 13 in tahun 2019 tipe A1889 yang mengalami lemot untuk proses booting OS, bahkan sampai sempat mati mendadak. Itu muncul kernel panik, folder tanda tanya, lingkaran disilang, tuh chipset VGA-nya mengalami overheat, panas yang berlebihan pada chipset VGA-nya. Ya sempat buat saya pusing juga, membuat saya juga sempat melakukan prediksi yang salah. Karena awal saya prediksi ini chipset VGA-nya atau harddisk yang bermasalah. Ternyata untuk harddisk dan chipset VGA nggak ada masalah. Yang benar-benar bermasalah itu adalah touch bar-nya. Akhirnya untuk touch bar-nya saya amputasi, ya, saya bungkus pakai lakban dan saya pesan kepada pemiliknya. Ya kalau memang mau dilakukan penggantian untuk touch bar-nya, ya bisa kita pesankan atau juga pemilik bisa pesan sendiri. Tapi untuk MacBook normal digunakan, nggak ada masalah apa-apa, kecuali touch bar-nya yang nggak berfungsi. Tapi untuk secara manual, untuk besar kecilkan sound itu jalan, untuk brightness jalan, ada masalah apa-apa. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review atau tip dan tutorial dari saya ini bermanfaat buat rekan-rekan, ya, jangan lupa untuk subscribe di channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo subscribe. Di sini saya bukan hanya memberikan tips atau juga mengulas, mereview atau juga memberikan tutorial kepada rekan-rekan seputar permasalahan-permasalahan MacBook. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Nah itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan-permasalahan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, tapi dengan syarat harus telepon langsung agar saya bisa dengan detail, dengan gamblang untuk menjawab pertanyaan diajukan oleh rekan-rekan. Akhir kata, saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, dadah. Terima kasih.